Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nisa Noviana, yang kedua Dini, yang ketiga Amel, yang keempat Anissa. Di sini kami akan presentasikan yang berjudul Pembangunan Sektor Pendidikan berbasis Smart City di Kabupaten Gunung Kidul. Konsep Smart City. Smart City adalah konsep pembangunan perkotaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola sumber daya secara efisien, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan memperbaiki layanan publik. Konsep ini meliputi berbagai aspek kehidupan perkotaan seperti transportasi, energi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Meskipun TIK penting, pendidikan dan peran manusia juga krusial dalam keberhasilan implementasi Smart City karena mereka mendukung optimalisasi teknologi tersebut. Dalam konteks pendidikan, Smart City memiliki 3 peran khusus, yaitu yang pertama, pembentukan sistem pendidikan yang lebih inovatif dan kreatif. Yang kedua, melaksanakan penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Yang ketiga, pembentukan efisiensi ekosistem pendidikan yang melibatkan peserta didik, guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Konsep pendidikan dalam Smart City. Pendidikan dalam konsep Smart City melibatkan integrasi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi pembelajaran. Ini mencakup penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, infrastruktur pendidikan yang terhubung, dan penekanan pada keterampilan digital dan inovasi. Integrasi pendidikan penting dilakukan karena pendidikan merupakan fondasi bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat. Pendidikan yang terhubung dengan infrastruktur dan teknologi Smart City memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan global dan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Ada beberapa masalah sebelum menerapkan adanya Smart City. Yang pertama, rendahnya lama sekolah. Menurut data BPS, rata-rata lama sekolah masyarakat di Gunung Kidul hanya 7 tahun. Yang kedua, kekurangan guru. Data dari Dinas Pendidikan Gunung Kidul menunjukkan kekurangan guru hingga 800 orang, sehingga kekurangan tenaga pendidik menjadi masalah serius. Yang ketiga, faktor ekonomi. Tingkat kemiskinan ekstrim di Gunung Kidul mempengaruhi motivasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Selanjutnya, setelah menerapkan adanya Smart City di pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, yang pertama, peningkatan akses teknologi. Smart City memungkinkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, inovasi dalam pendidikan. Smart City dapat mendorong inovasi dalam pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul seperti penggunaan aplikasi pembelajaran online, platform e-learning, dan sistem manajemen sekolah yang efisien. Yang ketiga, kolaborasi antar sektor. Smart City memungkinkan kolaborasi antar sektor pendidikan, pemerintah, dan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Yang keempat, pengelolaan data pendidikan. Smart City dapat membantu mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan untuk mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja, dan mengambil keputusan berbasis bukti. Yang terakhir, mengembangkan program Quick Wins. Kabupaten Gunung Kidul telah mengangkat inovasi-inovasi melalui program Quick Wins Smart City atau percepatan program pendidikan, termasuk program-program inovatif di bidang pendidikan seperti Gunung Kidul Cerdas. Ada 6 pilar Smart City dalam menangani pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Smart City memiliki 6 pilar atau dimensi yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan membangun ekosistem pendidikan yang efisien di Kabupaten Gunung Kidul. 6 pilar tersebut diukur dalam bentuk tabel KPI yang memudahkan dalam identifikasi. Yang pertama yaitu ada Smart Governance yang terdiri dari 3 unsur. Pertama yaitu ada service yang diukur melalui KPI dengan jumlah sekolah cerdas dan perpustakaan cerdas. Tantangannya yaitu ada kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital sekolah cerdas, akses dan keterampilan pengguna perpustakaan cerdas.
Kemudian ada solusi, yaitu ada pemeliharaan rutin pada perangkat teknologi untuk memastikan ketersediaan dan fungsionalitas, menyediakan program literasi digital untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi perpustakaan. Yang kedua yaitu ada birokrasi yang diukur melalui indikator KPI, yaitu waktu penyelesaian lomba sekolah cerdas SD dan SMP. Tantangannya yaitu ada kurangnya efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam penyelesaian lomba sekolah cerdas. Solusinya yaitu ada digitalisasi proses registrasi dan verifikasi, evaluasi dan feedback terstruktur, serta komunikasi dan koordinasi efektif. Yang ketiga yaitu ada kebijakan yang diukur melalui jumlah kebijakan yang mendukung inovasi dan transformasi digital dan sektor pendidikan. Tantangannya yaitu ketidakkonsistenan kebijakan antar lembaga pendidikan dalam menyatukan kebijakan dalam sektor pendidikan. Solusinya yaitu ada koordinasi kerja sama antar instansi untuk kebijakan yang konsisten dan mendukung inovasi pendidikan. Yang kedua yaitu ada unsur smart branding. Yang pertama yaitu ada penampilan yang diukur melalui indikator KPI, yaitu mengukur jumlah siswa yang berpartisipasi dalam pendidikan formal. Tantangannya yaitu adanya kurang guru yang berkualitas sebagai pemimpin pendidikan. Solusinya yaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan dan fasilitas pendukung, melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi guru, meningkatkan penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi guru, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi guru. Yang kedua ada unsur bisnis. Indikator KPI-nya yaitu jumlah kemitraan dengan sektor swasta dalam bidang pendidikan. Tantangannya yaitu kurangnya investasi swasta yang mempengaruhi dukungan finansial untuk pendidikan. Solusinya yaitu menciptakan intensif dan peluang bagi investasi swasta dalam pendidikan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan sektor swasta. Yang ketiga yaitu ada unsur pariwisata. Dengan indikator KPI, jumlah program pertukaran pelajar internasional di bidang pendidikan mencangkup sekolah menengah, perguruan tinggi, dan pelatihan pendidikan. Tantangannya yaitu ada kurangnya program pertukaran pelajar sebagai ajang promosi program pertukaran pelajar. Solusinya yaitu dengan mempromosikan nilai-nilai positif dari program pertukaran pelajar, mengembangkan program pertukaran pelajar dengan institusi internasional, dan membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri. Yang ketiga yaitu ada unsur ekonomi pintar. Yang pertama yaitu ada unsur industri dengan indikator KPI, persentase lulusan yang terserap di industri lokal sektor pendidikan. Tantangannya yaitu ada kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan industri bagi siswa untuk memasuki dunia kerja. Solusinya yaitu dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan untuk memastikan relevansi kurikulum, serta menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman praktis di lapangan. Yang kedua yaitu ada unsur kesejahteraan dengan indikator KPI, rendahnya tingkat kemampuan literasi dan numerasi siswa. Tantangannya yaitu rendahnya kualitas pendidikan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Solusinya yaitu dengan meningkatkan kualitas guru dan metode pengajaran, investasi dalam meningkatkan standar pendidikan, meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua, dan memperkuat kurikulum yang relevan dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Yang ketiga yaitu ada unsur transaksi dengan indikator KPI, ketepatan dan efisiensi pengelolaan transaksi keuangan sekolah. Dengan tantangan transparansi keuangan yang rendah dapat mempengaruhi efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Solusinya yaitu dengan implementasi keuangan digital yang transparan seperti publikasi laporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses, dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan dana pendidikan. Kemudian selanjutnya ada smart living dengan unsur yang pertama yaitu harmoni dengan indikator KPI, yaitu tingkat kepuasan siswa dalam penciptaan lingkungan pendidikan yang seimbang dan harmonis. Kemudian untuk tantangannya yaitu ada kurangnya fasilitas pendukung kesejahteraan siswa seperti ruang konseling, laboratorium, atau fasilitas dan layanan kesehatan mental yang memadai. Kemudian untuk solusinya yaitu ada meningkatkan fasilitas dan layanan kesejahteraan siswa berdasarkan urgensi yang diprioritaskan. Kemudian ada unsur yang kedua yaitu kesehatan dengan indikator KPI, yaitu persentase sekolah dengan akses ke layanan kesehatan. Tantangannya yaitu
akses kesehatan yang terbatas bagi siswa yang mempengaruhi kesejahteraan dan kemampuan siswa untuk belajar secara optimal. Kemudian solusinya yaitu menyediakan layanan kesehatan di sekolah seperti pemeriksaan rutin, vaksinasi, dan pengobatan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada mobilitas dengan indikator KPI yaitu persentase siswa dengan akses mudah ke sekolah. Tantangannya yaitu transportasi ke sekolah yang kurang memadai dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kesejahteraan siswa dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas khususnya masyarakat pedesaan. Kemudian solusinya yaitu meningkatkan infrastruktur transportasi yang lebih baik, penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan rute transportasi siswa, promosi transportasi berkelanjutan seperti bersepeda atau berjalan kaki, serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan transportasi siswa. Yang selanjutnya, dimensi selanjutnya yaitu ada smart society atau masyarakat pintar dengan unsur yang pertama yaitu community atau masyarakat dengan indikator KPI yaitu tingkat partisipasi masyarakat dan pendidikan, ini termasuk kelompok belajar mengajar dan juga kelompok tutor sejawat. Tantangannya yaitu minimnya sumber daya dan materi belajar, perbedaan tingkat pemahaman, kurangnya komitmen anggota dan komunikasi yang kurang efektif. Untuk solusinya yaitu menetapkan jadwal tetap dan kontrak belajar, kerjasama dengan perpustakaan untuk akses materi belajar, meningkatkan forum online untuk diskusi tambahan. Kemudian unsur yang kedua yaitu ada learning atau pembelajaran dengan indikator KPI yaitu jumlah akses ke sumber belajar digital. Tantangannya yaitu terbatasnya sumber belajar digital yang mempengaruhi akses dan efektivitas penggunaan teknologi internet. Solusinya yaitu membangun dan menyediakan sumber belajar digital yang lebih banyak untuk siswa dengan investasi infrastruktur teknologi yang memadai, latihan keterampilan digital, dan pengembangan konten pendidikan formal. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada security atau keamanan dengan indikator KPI yaitu tingkat keamanan di lingkungan sekolah. Dengan tantangan yaitu keamanan sekolah yang rendah terhadap perlindungan siswa, pendidik, dan lingkungan belajar secara keseluruhan. Kemudian solusinya yaitu meningkatkan keamanan yang berkelanjutan di lingkungan sekolah dengan instalasi sistem keamanan yang efektif, pelatihan untuk staf sekolah, penguatan sistem keamanan data, dan proteksi terhadap serangan cyber. Kemudian dimensi yang selanjutnya yaitu smart environment atau lingkungan pintar dengan unsur yang pertama yaitu protection atau perlindungan dengan unsur atau indikator KPI yaitu tingkat kesadaran lingkungan di kalangan siswa dengan tantangan yaitu kurangnya pendidikan lingkungan di kalangan siswa. Ini solusinya yaitu mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum dan menyediakan pelatihan untuk pendidikan untuk mendidik tentang cara mengajarkan materi lingkungan secara efektif. Kemudian unsur yang kedua yaitu ada limbah dengan indikator KPI yaitu persentase sekolah dengan sistem pengelolaan sampah yang baik. Tantangannya adalah manajemen sampah yang tidak efektif di lingkungan pendidikan. Kemudian solusinya yaitu menerapkan program daur ulang dan pengelolaan sampah, mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, serta memperkuat kebijakan dan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada energi dengan indikator KPI yaitu persentase sekolah yang menggunakan energi terbarukan dengan tantangan yaitu rendahnya penggunaan energi terbarukan di lingkungan pendidikan. Kemudian solusinya yaitu mendorong penggunaan energi terbarukan di sekolah dan menyediakan dukungan teknis yang diperlukan untuk instalasi dan operasi energi terbarukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari yang telah dipaparkan yaitu integrasi pembangunan sektor pendidikan dalam konsep Smart City Gunung Kidul memberikan dampak positif yang terukur melalui KPI. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, sistem e-learning, dan penggunaan aplikasi pendidikan telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran bagi masyarakat di Gunung Kidul. Yang kedua yaitu integrasi teknologi dalam sektor pendidikan memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang inovatif dan mendorong minat dan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu peningkatan tingkat literasi dan kemampuan berpikir kritis di kalangan siswa dan masyarakat umum tidak hanya memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Yang keempat, yaitu pembangunan sektor pendidikan yang terintegrasi. Pendidikan dalam Smart City bukan hanya memberikan manfaat pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.